Siapa orang pagi-pagi melek mata baca solawat kepadaku 10 sore 10, orang tuh berhak mendapatkan spesial syafaat spesial dariku. Bangun tidur saudara, kita baca begini, saya bagi itu sama teman-teman, suruh amalin. Bangun tidur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10, bangun tidur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Ya Allah, limpahkan salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad dan mereka yang andil perang Khandaq. Ya Rabb, bukalah bagi kami dengan keagungan mereka segala macam bentuk keberkahan yang masih terkunci. Kasih kami solusi terbaik dari problem yang menimpa kami. 10, bangun tidur, beres urusan-urusan kita. Saya ajarin itu kawan-kawan kita, persiapan untuk ziarah akbar haul Syekh Abdul Lahir dan Maulid Nabi tanggal 7 Januari 2024 hari Ahad. Baca dari sekarang, saya bilang sampai kita kumpul 7 Januari, jangan ditinggal. Bangun tidur, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10, bangun tidur, minta diberikan, dibuka berbagai pintu keberlimpahan barokah, biar sehat, sehat dohir, sehat batin, sehat keluarga, sehat anak, sehat dompet, sehat kantong, sehat finansial. 10, bangun tidur. Sebelum yang lain jangan kopi belum itu, ngomong dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10, mau tidur 10, minimal bangun tidur dah 10. Kalau bisa ama mau tidur 10, dapat syafaat spesial dari Nabi Muhammad. Ini penting. Orang-orang Khandaq itu makanan dikit jadi banyak, duit dikit jadi banyak, nggak habis-habis duitnya. Itu amalan biar duit nggak habis-habis. Baca bangun tidur sebelum yang lain, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Dapat syafaat tuh ngaji kita tuh. Begitu. Jadi ngomong tuh ada dasar begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafar lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina wa lil hadirin was sami'in wa lil muslimin amin ya rabbal alamin. Wa ghairi dhalika min umuril akhirati, dan selain yang demikian itu telaga, jembatan, timbangan
daripada perkara-perkara akhirat, kal hisabi seperti adanya hisab, wasyafaati dan adanya syafaat-syafaat. Walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati syafa'atu, dan ada bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat itu beberapa syafaat. Al-ula asy-syafa'atul uzma. Adapun yang pertama yaitu namanya syafa'atul uzma, syafaat besar. Fil fasli, pada memutuskan hukum, baina ahlil mauqifi, antara penduduk mauqif. As-saniyatu, adapun yang kedua, fi man istahaqqa dukhulan nar, yaitu pada orang-orang yang berhak akan masuk neraka, fala yadkhuluha, maka tidak masuk ia akan neraka. As-salisatu, adapun yang ketiga, fi man dakhalan nar, yaitu pada orang yang telah masuk ia ke neraka, fayukhrajuna minha, maka dikeluarkan mereka dari neraka. Ar-rabi'atu, adapun yang keempat, fi jama'atin, yaitu pada sekelompok orang, yadkhulunal jannata bighairi hisab, yang masuk mereka ke surga tanpa diperiksa dulu. Al-khamisatu, fi raf'i darajatil jannati, adapun yang kelima yaitu pada meninggikan derajat-derajat di surga. As-sadisatu, fi man mata bil Madinah, adapun yang keenam yaitu pada orang yang mati oleh orang di kota Madinah. As-sabi'atu, fi takhfifil adzab an ammihi Abi Thalib, adapun yang ketujuh yaitu pada meringankan azab dari pamannya Nabi Abu Thalib. As-saminatu, adapun yang kedelapan, fi man shalla alaihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada orang yang membaca salawat ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. At-tasi'atu, adapun yang kesembilan, fi man istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, yaitu pada orang yang sama oleh kebaikannya dan kejahatannya. Fayadkhulul jannata, maka masuk ia ke surga. Wa ahlul a'rafi yadkhulunal jannata bi syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ahli a'raf, penduduk a'raf, yaitu masuk mereka ke surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ashiratu, fi dukhuli ummatihi al-jannata qabla al-umam. Adapun ke-10 yaitu pada masuknya umatnya Nabi ke surga sebelum umat-umat lain. Al-hadiyata asyarata, adapun yang ke-11, syafa'atuhu, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li ahlil kabair, bagi orang-orang yang punya dosa-dosa besar, minal ummati, daripada umat ini. Kadza fi nuzhatil majalis, seperti ini syafaatnya Nabi banyak dijelaskan di dalam kitab Nuzhatil Majalis karya Syekh Abdul Rahman As-Safuri. Wallahu a'lamu bissawab. Segini. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih menerangkan tentang sam'iyat. Sam'iyat, perkara-perkara yang didengar dari Nabi melalui Quran dan hadis namun tidak dilihat, daripada perkara-perkara akhirat. Bila kita percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita kudu percaya kepada apa saja yang disampaikan oleh Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kepada kita tentang kehidupan pasca kematian, yakni tentang urusan akhirat. Mana di antaranya malam hari ini kita akan membahas tentang syafaat. Apa itu syafaat dan ada berapa syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita saudara wajib percaya sebagai seorang sunni ada namanya hisab, diperiksa daripada amal-amal kita. Dan kita wajib percaya adanya namanya syafaat. Syafaat. Apa itu syafaat, saudara? Syafaat ini ada dua pengertian. Ada menurut bahasa dan ada menurut terminologi agama. Dalam bahasa, syafaat itu adalah wasilah, perantara. Syafaat dalam bahasa maknanya talab, meminta pertolongan. Namun syafaat di dalam syafaat, saudara, di dalam terminologi agama adalah su'alul khair minal ghairi ilal ghairi lil ghairi. Itu syafaat. Syafaat itu dalam terminologi agama adalah meminta kebaikan, meminta pertolongan, kebaikan, meminta kebaikan untuk orang lain, dari orang lain meminta kepada orang lain. Itu namanya syafaat. Jadi su'alul khair lil ghair minal ghair ilal ghair. Meminta kebaikan, meminta pertolongan untuk orang lain, dari orang lain kepada orang lain. Itu namanya syafaat. Namanya. Seumpama nih kita pengen jadi pimpinan, nggak bisa, kurang persyaratan, maka minta sama orang untuk ngomongin kepada orang biar diutak-atik tuh peraturan, begitu. Dapatlah peraturan, namanya kita dapat syafaat. Yang tadinya nggak bisa jadi bisa, disebut syafaat. Realnya begini, syafaat tuh memintanya Nabi Muhammad biar gampang. Kalau Nabi nih diterapin, memintanya Nabi, meminta pertolongan Nabi untuk kita, meminta kepada Allah. Ini namanya orang lain, orang lain, orang lain. Meminta pertolongan
untuk kita dari Nabi memintanya kepada Allah. Itu namanya disebut syafaat. Di dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita wajib percaya bahwa syafaat itu ada, benar-benar ada namanya syafaat. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya tentang syafaat. Dalam ayat kursi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada orang yang bisa menolong di sisi Allah kecuali dengan izin Allah. Jadi syafaat itu ada tentu atas izin Allah. Hakikat yang punya syafaat Allah, tapi Allah izinkan kepada hamba-hamba pilihannya untuk menolong orang lain. Namanya disebut syafaat. Dalam surat Toha Allah sampaikan, yauma idzin la yashfa'u illa man adzina lahur rahmanu wa radiya lahu qawla. Yauma idzin, pada hari itu, la yashfa'u, tidak bisa memberi syafaat, illa man radiya lahur rahman, illa man adzina lahur rahman, kecuali yang dapat izin dari Allah, kecuali Allah izinkan. Wa radiyallahu qawla, yang omongannya disenengin Allah. Artinya syafaat itu ada syafaat, dan kita wajib yakin, seyakin-yakin bahwa syafaat itu ada. Siapa yang bisa memberikan syafaat? Yang dapat izin dari Allah. Siapa itu? Nabi-nabi bisa memberi syafaat, wali-wali bisa memberi syafaat, syuhada bisa memberi syafaat, syuhada, kaum solehin bisa memberi syafaat, bisa, yang dapat izin daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun malam hari ini kita mau ngomongin syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa kita sebagai orang yang mukallaf wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai syafaat yang banyak. Kita wajib yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya syafaat, bukan punya doang, tapi banyak. Ada berapa syafaatnya Nabi? Kata Syekh Nawawi, walahu sallallahu alaihi wasallam fil qiyamati syafa'atun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat mempunyai syafaat yang banyak. Ulama tulis sampai 11 macam syafaat. Bukan satu, 11 macam syafaatnya Nabi. Ada 11 macam syafaat yang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam punyai, melebihi nabi-nabi yang lain. Ada 11 macam syafaat. Yakini ini begitu.
Mana tuh 11? Satu, namanya syafaatul uzma. Dan ini terbesarnya syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat yang paling besar daripada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah namanya syafaatul uzma. Kenapa disebut syafaat besar? Semua makhluk dapat dari syafaatnya Nabi, termasuk nabi-nabi yang lain dapat syafaat ini, termasuk orang mukmin dari umat nabi lain dapat, termasuk orang kafir dapat juga ini. Maka disebut besar. Bahasa Indonesianya umum, bukan spesial, bukan, umum. Ini namanya syafaatul uzma, syafaat umum. Kalau mau minta sama Nabi syafaat spesial, jangan syafaat umum. Jangan kita ngomong dengan salawat ini moga-moga kita semua dapat syafaatul uzma pada kiamat. Kurang pas. Syafaat umum, minta kok yang umum. Orang kafir aja kagak minta dapat. Jangan minta yang orang kafir dapat, binatang dapat. Itu maka disebut syafaatul uzma. Apa fungsinya syafaatul uzma? Fil fasli di sini. Fungsinya untuk memutuskan hukuman dari Allah, yang mana manusia dicuekin oleh Allah 3000 tahun di alam mauqif. Setelah kita bangkit dari kubur, kumpul di alam mahsyar, itulah alam mauqif. Kita diri ngapain? Diadili tidak, diputus bebas tidak oleh Allah, semua makhluk. Itu namanya disebut bakal muncul syafaatul uzma. Muanya dicuekin sama Allah. Hadisnya maklum, dalam Sahihul Bukhari ada, Sahih Muslim banyak. Jadi setelah 3000 tahun lamanya manusia ingat tuh, ini dibebasin enggak, begitu diputus bebas, diadili enggak, tetap aja embel-embel bersalah. Ini benar enggak bersalah? Kalau bersalah bersalah, kalau enggak bersalah jangan digantung. Ini namanya disebut muncul syafaatul uzma. Itu yang suka diceramain tuh kalau maulid oleh kiai-kiai itu. Manusia datang ke Nabi Adam, begitu Nabi Adam bilang, aduh saya juga nggak tahu selamat apa kagak ini ngadepin murka Allah ini. Aneh nggak berani ngadep sama Allah. Aneh pernah makan buah yang dilarang. Jangan amanah dah. Aneh ndak bisa nolongin. Aneh aja buat diri aneh aja nggak paham selamat apa kagak. Tuh begitu. Nanti begitu. Coba ente datang sama Nuh. Nuh kan tukang doa kalau malam. Nuh aja. Nuh. Saya singkat karena kalau orang ini doang nih. Terus semua nabi nggak ada yang ngampun, nggak ada yang bisa, sampai Nabi Isa. Karena jumlah nabi 124.000 orang nabi, kagak ada yang bisa semuanya. Perjalanan ini panjang. Orang per nabi itu per tahun baru ketemu orang kumpul semuanya. Singkat sampai Nabi Isa. Kata Nabi Isa, aduh aneh aja bingung, aneh ini disembah di dunia sama orang, nanti bakal dicolok-colok sama Allah. Aneh aja ngeri bagaimana jawabnya. Aneh begitu takut di akhirat. Nabi Isa ini nggak ada lagi yang bisa meredam murka Allah. Nabi akhir zaman
namanya Nabi Muhammad. Ente pada datang muanya, maka manusia itu nyarilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muanya, mau mukmin mau kafir, muanya. Nggak ada yang nggak nyari Nabi Muhammad. Termasuk yang nggak demen maulid, termasuk yang sama maulid alergi itu nyari juga di akhiratnya Nabi Muhammad itu. Singkatnya ketemu tuh Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad sujud memuja-muja Allah. Pas sujud Allah bilang, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'tuh qul tusma' isfa' tusyaffa'. Begitu dalam Bukhari itu. Kata Nabi pada waktu ketemu Nabi, ana laha, iya saya yang bisa ngeredam murkanya Allah. Saya tenang. Maka Nabi sujud sama Allah. Pas sujud kata Allah, ya Rasulullah, angkat palamu. Di sini bukan tempat sujud. Angkat. Ayo minta. Kau akan diberi. Minta apa? Ku kasih. Ucapin yang mau diomongin, ku denger. Tolongin, berikan syafaat, ku perkenankan kau memberikan syafaat. Maka kata Nabi nih, ini syafaatul udzma nih, ya Rabb, tolonglah segera adakan peradilan. Tuh begitu doang tuh. Karena orang semuanya nggak ada yang berani ngadep Allah. Adakan peradilan bagi penduduk Mauqif. Maka kata Syekh Nawawi, fil fasli baina ahlil Mauqif, kitabnya itu begitu, pada memutus hukuman di antara penduduk alam Mauqif muanya. Maka ketika Nabi bilang begitu tuh, kata Allah, baik Muhammad, saya adakan peradilan sekarang. Tuh, itulah namanya syafaatul uzma. Orang kafir dapat, orang mukmin dapat, mukmin biasa dapat, nabi-nabi dapat. Inilah yang disebut maqaman mahmuda yang ada di surat Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa tafsir maqaman mahmuda? Syafaatul ulama. Syafaatul ulama. Nabi doang yang punya, enggak ada yang lain yang punya, untuk membuka pintu meredam kemurkaan Allah. Orang dicuekin, nggak ada yang dihukum, dibebasin nggak ada, diputus bersalah neraka-neraka, sampai orang di saat itu lagi pada bingung. Kalau neraka-neraka nggak apa-apa dah, tapi jangan juga kayak begini, tuh begitu. Dan ini yang punya hanya Nabi Muhammad, yang pegang kuncinya hanya Nabi Muhammad untuk meredam murka Allah. Yang lain nggak ada yang punya. Inilah syafaat terbesar, disebutnya syafaatul uzma. Siapapun dapat. Ini nih, semua dapat, orang kafir aja dapat. Maka jangan minta ini, jangan. Kalau ini mau enggak minta juga dikasih. Namanya syafaatul uzma. Ini yang mana nabi-nabi yang lain nafsi, selamatin saya Rob, masa bodoh orang lain mah, saya aja Rob selamatin, begitu. Tapi kalau Nabi bilang analah, saya yang punya itu syafaatul uzma. Satu, itu masyhurlah hadisnya, sering kita dengar. Dua, syafaat itu yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW adalah umat yang mesti masuk neraka, ama Nabi bilang jangan, ya Rabb, si ini nih diputus bersalah, ini neraka, ini orang. Kata Nabi, ya Rabb, jangan masukin, kasih gerasi.
Gerasi apa amnesti ini? Gerasi namanya, putusan bebas, kasih gerasi. Begitu, kasih. Tadinya masuk neraka tuh orang, cuma kata Nabi, ya Rob jangan dia, jangan masukin surga. Allah nurut sama Nabi, masukin. Kagak jadi masuk neraka. Itu Nabi punya tuh, namanya syafaat kayak begitu. Moga kita termasuk orang yang dapat itu tuh dari amal yang ada ini. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi punya doa yang manjur. Yad'u biha, yang dia doa dikasih. Tapi kata Nabi, wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati. Saya pengen doa manjur saya tidak di dunia, saya simpen untuk syafaat umatku di akhirat. Fahiyana ilatun, insyaallah man mata walam yusyrik billahi syai'a, maka syafaat itu akan menerpa insyaallah kepada siapapun umat yang tidak melakukan kesyirikan. Andai masuk neraka dia, catatannya kuhapus agar supaya dia enggak jadi masuk neraka, jadinya masuk surga. Allahumma ja'alna minhum, moga kita termasuk orang yang dapat syafaat itu. Amin ya rabbal alamin. 2, 3, syafaat Rasulullah. Orang yang udah masuk neraka akhirnya dikeluarin. Ini disebutnya dalam dunia peradilan amnesti, pengurangan. Mestinya di nerakanya 1000 tahun, seminggu aja, begitu dapat pengampunan. Nabi itu orang udah di neraka, dia dulu di dunia pernah baca sholawat. Neraka dia ingat yang bisa ngomong Muhammad, dia bilang ya Rasulullah udah lama gosong. Maka kemudian Nabi, ya Allah ada orang manggil-manggil saya, tolonglah dikeluarin itu dari neraka. Begitu. Maka di dalam hadis Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yukhriju qauman minan nar bisyafaati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayadkhulunal jannah fayusammuna al jahannamiyyin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan dari neraka orang udah gosong dengan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka dimasukkan ke dalam surga. Sebelum ke surga dimandiin dulu pada tempat namanya Ma'ul Hayat, air kehidupan. Untuk langgengnya dia gosong, kata Nabi, ya Rab masukin ke surga. Maka orang yang tadinya gosong di neraka dengan kesalahan yang ada, maka dia akhirnya masuk ke surga berkat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah di neraka, begitu di neraka, begitu akhirnya dapat syafaat dari Nabi, udah gosong, akhirnya masuk surga. Moga kita masuk pada golongan ini nih, begitu. Tapi kan di neraka ujungnya masih surga nih orang, ujungnya. Kita sadar diri, amal kita dikit. Antara banyak doa sama lihat WA, banyak mana? Yang kayak gini surga, berat. Begitu, dah
mampir dulu, yang penting memasuk surga ujungnya dengan syafaat Nabi Muhammad. Masih bagus tuh orang, masih masuk surga, dan kita belum tentu surga apa kagak. Pengennya sih masuk, tapi belum tentu. Tapi orang ini udah dikata pasti masuk surga dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, mana syafaatnya Nabi Muhammad? Ada umat yang masuk surga tanpa diperiksa. Ini namanya kelas VVIP. Jadi orang tuh habis didapetin syafaatul udma diperiksa. Pertama nih, habis syafaatul udma orang di akhirat itu turun buku catatan amal. Turun, ada yang tangan kanan, tangan kiri lewat belakang punjuk. Habis itu baru dihisab. Habis itu baru ditimbang. Habis ditimbang tuh baru kemudian lewatin sirat, baru kemudian nanti surga. Tapi ada orang setelah syafaatul udma langsung surga, enggak pakai melalui proses pemeriksaan yang banyak. Ini dapat syafaat dari Nabi. Di dalam hadis yang sahih, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyatakan yadkhulul jannata, kata Nabi dalam hadis yang sahih, kata Ibnu Abbas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yadkhulul jannata min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Umatku nanti akan masuk surga ada 70.000 orang yang masuk surga enggak pakai kena periksa sama Allah. Jangankan periksaan berat, periksaan ringan aja kagak, udah langsung go, langsung surga, langsung. Kayak orang haji tuh, udah diperiksa no di Cengkareng, udah nyampe Jeddah, udah tinggal lewat, lolos, udah enggak. Ada orang yang masuk surga enggak pakai diperiksa, 70.000 orang. Dalam riwayat yang lain, per orangnya Nabi minta lagi supaya membawahi 70.000 lagi. Jadi 70.000 dikali 70.000, berapa dah tuh? 49 juta, miliar. Oh, 49 miliar. Hitunglah. Tuh sebanyak itu tuh. Ini masuk surga enggak pakai diperiksa. Enggak pakai diperiksa. Maka kala itu ada sahabat namanya Ukasha. Kata Ukasha, ya Rasulullah, aneh doain dong biar masuk di situ. Iya, ente masuk. Ente masuk. Ada lagi yang nongol, aneh dong Nabi. Waduh, keduluan Ukasha, kata Nabi. Enggak masuk. Ukasha masuk. Pimpinannya yang kayak begini Abu Bakar Siddiq. Pimpinan yang masuk surga nggak pakai diperiksa Sayyidina Abu Bakar. 70.000 membawahi 70.000 lagi. Dari semua itu yang tertinggi Abu Bakar. Masuk surga nggak pakai diperiksa. Ya, moga kita masuk juga nih. Ya, yang mananya aja dah. Lalu ditanya Nabi, tuh ciri-cirinya yang bagaimana? Yang masuk surga nggak pakai diperiksa. Nabi jelasin, enggak pernah ke dokter kalau sakit, sembur aja. Udah pernah ke dokter belum? Waduh, enggak masuk, enggak gitu, enggak masuk tuh. Humul ladina la yastadiqun, mereka enggak badakan ruqyah, berobat kalau sakit, enggak. Itu tuh enggak pakai diperiksa. Enggak pernah gereng-gereng tuh apa ya? Kalau sakit enggak pernah, diem aja. Itu tuh enggak pakai diperiksa kalau sakit. Kalau sakit enggak pernah. Pernah enggak? Sering. Ya, enggak dapat. Itu enggak dapat enggak. Abu Bakar digigit sama kalajengking aja. Waktu di Goa Sur, diem aja.
Enggak aduh, enggak pernah ngomong aduh. Yang pernah begitu tuh enggak dapat gitu. Karena aduhnya bakal ditanya, kenapa ente aduh begitu, bakal ditanya. 70.000. Kalau sakit enggak ke dokter, enggak. Dia dinikmati aja sakit. Nah, ini kan dari Allah. Enggak. Begitu enggak. Kalau dikasih obat nih, bodrek, kalau dibawa kasur. Kasur aja suruh minum. Gitu, kasur. Pas wafat diperiksa, ya Allah, ada obat-obatan banyak dibawa kasur. Dia pengen dapetin bi ghairi hisab. Begitu. Enggak pernah mengeluh, apalagi nulis di WA lapar nih, itu enggak dapet tuh, enggak dapet nih bi ghairi hisab nih, yang kayak begitu. Ini ngeluh enggak ada ngeluh dalam hidupnya. Ini yang 70.000 nih, ini berkat syafaatnya Nabi, karena Nabi minta, ya Rabb, orang yang enggak pernah ngeluh, enggak pernah ruqyah, tawakal tinggi sama Engkau, masukin ke surga tanpa diperiksa, diijabah Allah. Ada 70.000. Ya, kita cek aja, kita pernah aduh nggak masuk. Ini nggak pernah begitu, nggak pernah dalam hidupnya. Ringan apa berat ini? Oh iya berat. Ya kita mau di kelas-kelas tadi kayaknya, kelas kita itu ya gitu. Berat tapi ya kita minta aja sama Allah, minta aja sama Allah. Begitu, nggak pakai diperiksa tuh, ya nggak begitu. Kelima, fi raf'i darajatil jannah, pada meninggikan derajat surga. Surganya tinggi bisa dengan syafaatnya Nabi Muhammad. Tadinya surganya kelas rendah, sekarang kelasnya tinggi. Apartemen aja yang paling mahal, yang rendah apa yang tinggi ya? Tinggi, view-nya kemana-mana masalahnya. Tuh begitu. Itu Nabi itu tadinya rendah, karena dia dulu demen hadir maulid, demen ngadain maulid, masih derajat sama Rasul tinggi. Begitu, banyak sujudnya kalau malam. Itu bisa surganya tinggi, banyak sujudnya. Kalau malam banyak sujudnya, bukan banyak ngoroknya, sujudnya. Yang banyak sujudnya tuh kalau malam ibadah sama Allah, itu dapetin surganya, derajatnya tinggi berkat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keenam, orang yang dapat syafaat spesial dari Nabi adalah orang yang mati di Madinah. Di Madinah, saudara, mati di Madinah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud juga meriwayatkan, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disampaikan oleh sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut bil Madinah fa inni asfa'u liman mata biha. Kata Nabi, man istata'a minkum, siapa yang mampu daripada kalian mati di Madinah, maka hendaklah mati ia di Madinah. Apa maknanya? Siapa yang bisa dia tinggal di Madinah sampai dia dicabut nyawa sama Allah di Madinah, sampai mati, hidup di Madinah, tinggal di Madinah, ora pulang-pulang sampai mati, silahkan kerjakan. Sebab kata Nabi, saya akan memberikan syafaat spesial bagi orang yang mati di kota Madinah.
mati di kota Madinah. Mati di Madinah. Lagi umroh di Madinah, wafat di Madinah. Itu mau sakit, ya Allah, pulangin, kontrakan belum lunas. Begitu mati di Madinah tuh saudara, nikmat besar. Nabi berikan syafaat spesial bagi orang yang diam di Madinah, mukim di Madinah sampai ajal menjemput dia, dapat syafaat besar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Bakar dari Mekah pindah ke Madinah, sedang Umar di Madinah. Mana di samping Nabi lagi, kan luar biasa. Ini berbicara keimanan. Madinah enak di Madinah. Ramadan aja di Mekah, di Madinah tertiban di Madinah, enak di Madinah. Mau buka tertib, sopan, sebab mereka sadar jironnya Nabi Muhammad, tetangganya Nabi. Enak kalau di Madinah, tertib. Madinah ada Rasulullah SAW. Kemudian ketujuh, tentang syafaat Nabi pada Abu Talib. Ini mahallul khilaf bainal ulama. Apakah Abu Talib ini termasuk orang yang selamat bakal masuk surga atau tidak? Ini para ulama berbeda-beda pandangan. Para ulama, meski kita mengikut Abu Talib itu termasuk orang yang bakal selamat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyid Ahmad Zaini Dakhlan, gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, ini dalam kitabnya Asnal Matalib, satu tesis tersendiri fi najati Abi Talib, menerangkan hadis ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang ngurusin anak yatim. Siapa yang ngurusin? Abu Talib. Fil jannah, di surganya begini. Begitu. Tapi ada riwayat yang lain, nggak boleh kita tutup mata, wong ada hadisnya juga. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, pamannya Nabi namanya Abbas, abahnya Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abbas makamnya di Baqi'. Abdullah bin Abbas di Taif. Ini Sayyidina Abbas nanya sama Rasulullah satu hari, ya Rasulullah, ma agnaita an ammik. Rasulullah, bisakah kau tolongi pamanmu? Abu Talib maksud. Fa innahu yahutuka wa yahmik wa yaghdabu lak. Abu Talib kan membackup mati-matian kau, nolongin kau, dan berapa kali beliau akan tersinggung kalau kau disakiti. Bagaimana Abu Talib nih? Tolonginlah wahai Nabi Muhammad. Begitu kata saudaranya juga sih, adiknya Abu Talib, Abbas namanya, pamannya Nabi. Maka jawab Rasulullah SAW, huwa fi dikhdahin min nar laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Abu Talib itu ringan di nerakanya, ringan. Kalau tidak ada aku punya syafaat, dia mesti di lapisan paling dasar di nerakanya. Cuman anak berikan syafaat, jadi ringan azabnya. Begitu.
Ada ulama melalui hadis ini mengata Abu Talib meninggal dalam keadaan kafir, begitu. Ada, dan kita enggak menafikan itu, sebab ini data ilmiah, begitu. Dan ada juga ulama yang mengata Abu Talib itu minan najin, termasuk orang yang masuk surga, ada juga. Dan kita enggak boleh ngumpetin ilmu, begitu. Bila mengikuti pendapat ini, Abu Talib di nerakanya ringan, begitu. Dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedelapan, syafaat Nabi bagi orang yang gemar baca solawat kepada beliau. Minimal pagi 10 bangun tidur, malam 10 menutup tidur, dapat syafaat. Di dalam hadis riwayat Imam Tabarani, di dalam kitab Mu'jamnya, dari sahabat Nabi namanya Abu Darda, makamnya di Mesir, di Alexandria. Kata Abu Darda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man shalla alayya hina yusbihu ashran wa hina yumsi ashran adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Siapa orang pagi-pagi melek mata baca solawat kepadaku 10, sore 10, orang tuh berhak mendapatkan spesial syafaat spesial dariku. Bangun tidur saudara, kita baca begini, saya bagi itu sama teman-teman, suruh amalin. Bangun tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10, bangun tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Ya Allah, limpahkan salawat kepada junjungan kami Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad dan mereka yang andil perang Khandaq. Ya Rabb, bukalah bagi kami dengan keagungan mereka segala macam bentuk keberkahan yang masih terkunci. Kasih kami solusi terbaik dari problem yang menimpa kami. 10, bangun tidur, beres urusan-urusan kita. Saya ajarin itu kawan-kawan kita, persiapan untuk ziarah akbar haul Syekh Abdul Lahir dan Maulid Nabi tanggal 7 Januari 2024 hari Ahad. Baca dari sekarang, saya bilang, sampai kita kumpul 7 Januari, jangan ditinggal. Bangun tidur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10, bangun tidur, minta diberikan, dibuka berbagai pintu keberlimpahan barokah, biar sehat, sehat dohir, sehat batin, sehat keluarga, sehat anak, sehat dompet, sehat kantong, sehat finansial. 10, bangun tidur. Sebelum yang lain jangan kopi, belum itu, ngomong dulu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa alil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 10, mau tidur 10, minimal bangun tidur dah 10. Kalau bisa ama mau tidur 10, dapat syafaat spesial dari Nabi Muhammad. Ini penting. Orang-orang Khandaq itu makanan dikit jadi banyak, duit dikit jadi banyak, nggak habis-habis duitnya. Itu amalan biar duit nggak habis-habis. Baca bangun tidur sebelum yang lain, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq.
dapat syafaat. Tuh ngaji kita tuh begitu. Jadi ngomong tuh ada dasar begitu. Mana lagi tuh? Yang ke-9, syafaat Nabi untuk ahlul a'raf. Dalam Quran tuh ada surat namanya A'raf. A'raf itu tempat penjara antara neraka dan surga, bukan di dalam neraka. Antara neraka dan surga ada penjara namanya A'raf. Untuk siapa? Orang yang amalnya draw. Tahu draw? Amal baiknya 50%, amal jahatnya 50%. Untuk dimasukin di neraka enggak bisa. Wong enggak ada yang ngeberati jadi neraka. Untuk dimasukin ke surga enggak bisa. Wong enggak ada standarnya. Draw amalnya. Maka tempatnya di A'raf. Maka Nabi mintakan syafaat supaya masukin ke surga. Masuk surga dia. Ahlul A'raf, syafaatnya Rasulullah. Draw amalnya. Ke berapa ya? 10. Syafaat Nabi agar umatnya masuk surga duluan sebelum umat-umat yang lain. Inilah yang pentingnya kita banyak baca zikir, baca sholawat, supaya kita diakui oleh Nabi sebagai umatnya Nabi. Allahumma ja'alna min ummati Sayyidina Muhammad wa min khiyari ummati Muhammad. Tuhan, jadikan kami termasuk umatnya Nabi Muhammad dan umat pilihan daripada umatnya Nabi Muhammad. Sebab apa? Umat Nabi Muhammad masuk surganya duluan. Nabi dulu yang ngetok pintu surga. Nabi masuk surga, umatnya dulu masuk. Nabi-nabi yang lain umatnya belum. Tuh beruntungnya jadi umat Nabi Muhammad. Beruntung. Sama Nabi kudu hormat sebisa kita. Jangan tinggal baca sholawat. Coba Nabi. Jadi umatnya Nabi itu masuk surganya duluan. Umat yang lain umurnya 1000 tahun, ibadahnya Masya Allah, tetap belakangan. Kenapa? Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaatnya begitu, syafaatnya. Borok nih Nabi di dunia aja nih dekat sama penguasa, yang dekat-dekatnya dulu yang dapat proyek. Syafaat namanya. Tuh syafaat tuh begitu saudara. 11 syafaatnya Nabi bagi tukang berbuat dosa besar daripada umatnya. Ditulis tuh di Raudhah. Mau masuk ke Raudhah tuh, sebelum ziarah rumah Nabi ada tulisan gede banget tuh. Syafaati li ahlil kabair min ummati. Kata Nabi, syafaatku itu untuk umatku yang ngerjain dosa-dosa besar di dunia. Aku berikan nama dia yang ngerjain dosa-dosa besar, masih juga dapat syafaat dari Nabi supaya diringani nadabnya sama Allah. Sayang nggak sama Nabi itu sama umatnya, sampai kayak gitu ditulis itu, syafaati li ahlil kabair min ummati. Orang yang tukang ngerjain dosa besar wafat muslim, dia bunuh diri lah, dia berzina pernah, dia memabokkan, dia apa aja yang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir an Iqtirafil Kabair. Ad-Dhahabi tulis dalam kitabnya Al-Kabair, kumpulan dosa-dosa besar. Itu umatnya Nabi yang mati iman sama Nabi, ngerjain dosa besar, dia dapat syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Abu Dawud diriwayatkan, Tirmidzi juga, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku ku persembahkan untuk umatku yang ngerjain dosa-dosa besar, mati belum bertaubat, Nabi kasih syafaat. Coba sayang, 11 macam syafaat yang dimiliki Nabi Muhammad dituliskan oleh Syekh Nawawi Al-Badri. Masih banyak.
Di luar Nabi ada syafaat. Ini syafaat spesial yang dimiliki oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir, mudah-mudahan kita semua yang mengaji kitab karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaat daripada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.